Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya kawan. Semua orang di dalam lift dinyatakan tewas, dan tidak hanya itu, 3 anak perempuan juga ikut terlindas mengenaskan. Namun secara ajaib ada satu orang yang selamat yakni Bapak, dia hanya mengalami cedera kaki saja. Rini yang harusnya pergi tes terpaksa tidak jadi. Karena insiden lift jatuh, suasana di rusun tampak berduka. Rini memilih membantu para tetangga. Salah satunya Ibu Wisnu. Rini tidak tega melihat Wisnu mengurusi jenazah ibunya sendirian. Wisnu bilang jika pamannya baru bisa datang besok, makanya sebagai tetangga yang baik Rini akan membantunya. Sementara itu di kantor Budiman mendapatkan sebuah surat dari Heru. Surat itu berisikan permintaan maaf karena Heru harus pergi dalam keadaan dia sudah mati bunuh diri. Heru baru saja menemukan fakta tentang komunitas pengabdi setan yang selama ini mereka cari. Komunitas itu ada hubungannya dengan lapang bulat ini dan juga lambang kuda laut. Heru meminta kepada Budiman agar melanjutkan misinya untuk menghentikan komunitas pengabdi setan. Selain itu Heru pun menyuruh Budiman pergi ke rusun di daerah utara Jakarta. Ini berkaitan dengan hidup dan matinya banyak orang. Di sisi lain, satu persatu kerabat para korban datang ke rusun untuk mendoakan mereka supaya tenang, dan setelahnya mereka semua pun pamit kepada Pak Ustadz untuk pulang duluan, karena takutnya sebentar lagi hujan badai. Tak lama dari itu ternyata benar turunlah hujan dengan diiringi oleh badai yang besar, lalu kejadian-kejadian mengerikan menyusul. Setelahnya listrik rusun pun padam karena kencangnya badai di luar. Selain itu air laut mulai naik ke permukaan rusun, yang menyebabkan terjadinya genangan besar. Parahnya banyak kabel listrik yang tergenang oleh air, sehingga siapapun yang terkena air itu maka ia akan tewas tersetrum. Tidak ada pilihan lain selain diam bagi orang-orang yang masih ada di dalam rusun. Kamu nggak ada lilin atau lampu semprong? Kamu tunggu di sini nggak apa-apa? Atau mau ikut? Namun teror tak hentinya bermunculan, mereka yang mati kemudian menjadi hantu-hantu pocong. Sepanjang film, penghuni rusun banyak yang tiba-tiba menghilang, menambah suasana sunyi serta kegelapan. Entah kemana mereka semua pergi. Di rusun hanya tersisa keluarga Rini, Wisnu, kawan-kawan Bondi, Tarifino, dan Pak Ustadz saja. Satu persatu misteri mulai terbongkar dikuak oleh masing-masing pemeran termasuk soal sejarah rusun tersebut, yang ternyata rusun ini tempat para berkumpulnya anggota pengabdi setan. Bisa dipastikan semua orang yang tinggal di rusun itu adalah komunitas pengabdi setan. Kecuali orang-orang yang meninggal di dalam tragedi kecelakaan lift, mereka akan melakukan agenda besar-besaran di tanggal 17 April setiap 29 tahun sekali, yaitu memanen jiwa. Jadi selama ini para warga rusun pura-pura ramah kepada para pendatang baru supaya mereka tidak pergi dan akhirnya bisa dipanen jiwanya. Ini tentu saja puncaknya adalah ketika Rini membuka koper rahasia yang selalu dikunci dalam sebuah lemari oleh Bapak. Rupanya Bapak adalah dalang alias orang yang mengajak ibu ikut dalam penyembahan atau pengabdian pada setan. Setelah merilis lagu Kelam Malam barulah pakaian ibu berubah menjadi seperti Ramenom. Sering menggunakan gaun putih panjang dan tudung seperti ini padahal sebelumnya ibu tidak berpakaian seperti itu. Saat ibu memutuskan merubah gaya pakaiannya, di saat itulah ibu pun sudah siap untuk menyerahkan dirinya kepada sosok Ramenom. Rini menunjukkan koper milik si ayah, yang berhasil dia curi. Ia mencoba mengotak-atik nomor koper itu untuk membukanya. Setelah dibuka, bau busuk sangat menyengat keluar dari dalam koper itu. Ternyata isinya adalah potongan jari manusia yang berjumlah ratusan biji. Mereka langsung lari untuk menyelamatkan diri dan pergi jauh dari rusun itu. Rini menyadari jika adiknya Bondi masih berada di dalam rusun tersebut. Rini, Tony dan Wisnu memilih untuk mencari keberadaan Bondi bersama, sementara Tari dan Dino pergi ke lantai dasar. Rini bergegas pergi ke rumah Ari, teman dekat Bondi yang ayahnya baru saja meninggal, bersama Tony dan Wisnu. Dan mereka melihat Wina masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat diikuti ke dalam ruangan itu ternyata mereka bertiga langsung lari mencari keberadaan Bondi yang ternyata sedang ada di lantai 13. Untuk membuktikan keberadaan Bondi bersama temannya, Ari dan Darto berkeliling rumah susun menyadari bahwa semua unit kosong di lantai 13. Bondi menemukan unit yang tak terkunci dan menyelinap masuk ke dalam. Bondi menemukan Ian, adik bungsunya yang sedang duduk di sofa, mengaku tidak tahu mengapa bisa di sana di waktu yang sama. Jenazah yang telah dikafani mulai bangkit dan meneror semua penghuni rusun.
Malam itu Rini, Tony dan Wisnu yang menemukan Bondi bersama Ian langsung membawa Ian keluar dari rusun itu. Sementara si Dino masih berusaha pergi dari rusun tanpa menyentuh genangan air yang terkontaminasi aliran listrik. Muak dengan sikap Dino, Tari pergi meninggalkannya untuk bergabung dengan Rini dan yang lainnya. Dino terpaksa menyusul Tari namun, justru bertemu dengan hantu wanita di tangga. Hantu wanita itu adalah Raminom yang siap untuk membunuh siapapun yang bertemu dengannya. Dino perlahan mendekati hantu itu untuk menyentuhnya, sontak hantu wanita itu menghilang meninggalkan seutas kain putih untuk Dino. Pemuda itu mengambil kain Raminom dan dilemparkan ke air. Namun anehnya kain itu justru melayang menyelimuti tubuh Dino dan terjatuh dengan leher tertancap besi dan tewas. Seketika Tari yang mencari keberadaan Rini justru diserbu kawanan pocong yang mengerikan. Tari berlari hingga berpapasan dengan Ustadz Mahmud. Pria ahli ibadah itu memeriksa ke arah tangga yang katanya Tari ada pocongnya karena Ustadz Mahmud tak kunjung kembali. Tari pun menyusulnya dan ternyata Tari bersembunyi di loker sampah hingga kakinya kesulitan untuk berpijak. Dari atas kepalanya muncul sosok pocong yang memuntahkan janin bayi. Tari yang ketakutan terperosok ke lantai dasar loker hingga tubuhnya terlipat dan mati di tempat. Sementara itu Rini dan teman-temannya bertemu dengan ayah Bari yang jalannya sempoyongan melihat ada yang di belakang Rini. Bari langsung menggila dan menyerang anak itu secara membabi buta. Lampu semprong yang dibawa Rini pecah dan mati membuat mereka terpisah satu sama lain. Di tengah kegelapan mereka lari berhamburan karena dikejar mayat-mayat korban kecelakaan lift yang bangkit. Sosok-sosok berjubah hitam menampakkan diri untuk mengejutkan para manusia dan menangkap mereka saat menuruni tangga. Rini dipukul oleh sosok hitam tersebut hingga jatuh pingsan. Saat tersadar Rini terbangun di lantai 14 yang tersembunyi. Terlihat si kecil yang tengah berkomunikasi dengan sosok berjubah hitam dengan bahasa isyarat rahasia. Di belakang mereka berdiri ibu dan mayat korban kecelakaan lift yang berhasil dibangkitkan. Ian menyuapi Rini dengan daun yang membuatnya terlena dalam mimpi. Untungnya Rini kembali tersadar dan memuntahkan daun itu. Ayah Bari dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya dan dieksekusi mati. Tubuh Bari ditarik oleh 4 ekor kuda dari 4 arah yang berbeda hingga tewas terbelah. Saat Tony diikat, Budiman dan Wisnu datang ke lantai tersebut. Budiman menembakkan pistol ke sosok-sosok berjubah hitam, serta melemparkan biji saga hitam ke arah kelompok pocong agar tidak memberontak dan mengarahkan wanita itu terlempar ke atas tak berdaya dibuatnya. Rini yang tersadar langsung memukul Ian dan bergegas turun ke lantai bawah. Rini dibantu Ari dan Darto menuju ke perahu yang dibawa Budiman. Setelah melalui pengalaman mengerikan semalam, mereka berhasil diselamatkan untuk kedua kalinya oleh Budiman. Dalam perahu itu Budiman menjelaskan bahwa ayah Bari adalah seorang polisi yang menemukan sekte pemuja Raminom karena Bari tak kunjung diberi keturunan. Ia memaksa istrinya Mawarni untuk ikut ke dalam sekte. Sesaat itu setelah mendapatkan anak, Bari dan Mawarni berhasil mendapat kekayaan, ketenaran, serta kejayaan selama menyembah iblis. Naasnya Bari dan Mawarni menolak untuk memberikan satu anak terakhir mereka yaitu Ian sebagai tumbal iblis. Untuk mengganti tumbal anak, Bari diberi syarat untuk membunuh 1000 jiwa manusia. Semenjak saat itu Bari menawarkan diri untuk menjadi sang eksekutor penembakan misterius. Berharap bisa menyelamatkan Ian dari cengkraman iblis. Namun karena 1000 jiwa yang dijanjikan tak berhasil dilaksanakan, iblis merebut paksa dan menjadikannya sebagai anak Raminom. Budiman menegaskan jika sasaran kemarahan sekte itu sebenarnya adalah Bari, namun malah Mawarni yang jadi korbannya. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya kawan.